Shalom, selamat siang Mbak dan teman-teman semua. Yang bisa on cam yuk. Halo Mbak Sarah, lama tak jumpa. Apa kabar Mbak Sarah? Baik, baik, puji Tuhan, baik, Rai. Hey. Shalom Mbak Dedel, apa kabar Mbak Dedel? Shalom teman-teman, aku baik. Oke, puji Tuhan. Oke, sebelum kita memulai doa siang kita pada hari ini, aku persilahkan kepada teman-teman semua untuk boleh mengambil saat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekali lagi aku sapa, shalom teman-teman semua. Sungguh bersyukur kita dapat bersama-sama berkumpul di Zoom meeting ini untuk melaksanakan doa siang pertama nih di tahun 2022. Apa kabar teman-temanku semua? Aku doakan semoga teman-teman baik ya, puji Tuhan. Aku harap juga teman-teman masih tetap semangat nih, kita mau masuk ke bulan Maret nih, masih jauh sih, cuman maksudnya kayak kita udah mau masuk bulan ketiga di tahun 2022, dan aku harapkan teman-teman masih tetap semangat, tetap waras di tengah kesibukan, kemudian teman-teman juga boleh tetap sehat selalu di tengah pandemi yang lagi naik ini. Kali ini kita akan doa siang bersama untuk mendoakan FHUI dan UI. Wah, pernah nggak sih teman-teman bayangkan kayak sebegitu kerennya Allah kita bisa menempatkan kita nih semua di dunia ini dengan cerita indah kita, termasuk boleh mengemban ilmu juga di FAUI dan UI. Kalau diingat lagi, semester 5 kemarin, semester 3 kemarin, semester 1 kemarin, atau semester 7 kemarin, bahwasannya itu kayak benar nano-nano nggak sih guys? Percaya nggak sih kayak bener-bener roller coaster parah sih, ngerjain tugas, deadline, dan segala macam kesibukan yang lainnya. Tapi kita boleh melewati itu. Dan karena aku percaya semua karena anugerah Tuhan. Setuju nggak? Setuju kan ya? Jadi, aku juga mengaminkan perkataan Raja Daud dalam Mazmur 40 ayat 6, dijelaskan bahwasannya, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Setuju banget, karena ini semua memang karena besar anugerah Tuhan untuk kita. Oleh karena itu, aku ingin memulai doa siang ini dengan mengajak teman-teman semua boleh mengucap syukur sambil mari kita angkat satu pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
teman-teman, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih penyertaan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kau masih menyempatkan, masih mau menyisihkan semangat kami Tuhan, yang walaupun saat ini mungkin kami masih di dalam keberdosaan, tapi Tuhan masih mau melihat kami dan melayakkan kami untuk menerima anugerah-Mu Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami Bapa. Doa siang kami biarlah apa yang kami rindukan dan kami doakan semuanya boleh Tuhan dengar, Tuhan perkenankan semua terjadi. Siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk memasuki pokok-pokok doa kami Tuhan. Biarlah semua ini boleh hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Pujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, kita akan masuk pada pokok doa yang pertama. Di sini ada 3 pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk mahasiswa FHUI dan UI yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran pada semester genap dengan baik, agar kiranya Tuhan mau menyertai, menolong kita setiap proses pembelajaran kita, sehingga mereka bisa mengerti materi kuliah dengan baik, dan kondisi mereka tetap dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental dengan baik, penuh integritas, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin juga kita boleh berdoa bersama-sama untuk diri sendiri dan sesama kita di lingkungan Fakultas Hukum UI, agar kita calon sarjana hukum mampu memberikan yang terbaik dan bijaksana dalam menggunakan pemahaman, pemaknaan, penggunaan peraturan perundang-undangan di segala bidang kita yang kita pelajari. Kemudian dalam memperingati BIS Natalis ke-72 oleh UI, diharapkan di usia 72 ini kita dapat dapat mengembangkan menjadi mahasiswa dan dosen yang lebih baik dengan kesadaran dan tanggung jawab, kebijaksanaan, jujur dan benar dalam mewarnai dinamika hukum dalam kehidupan bangsa dan negara nantinya. Mungkin ini karena ada 3 angkatan, mungkin yang angkatan pertama, angkatan ganjil boleh mendoakan pokok doa yang pertama, angkatan yang genap boleh mendoakan pokok doa yang kedua, dan sama-sama kita mendoakan untuk pokok doa yang ketiga. Mari teman-teman, aku pimpin kita dalam doa kembali. Bapa, kami kembali ke hadirat-Mu untuk menaikkan pokok doa kami Tuhan. Ini mungkin menjadi kerinduan, menjadi permohonan kami Tuhan kepadamu. Sekiranya Tuhan boleh bersedia memberikan telinga-Mu Tuhan, untuk mau mendengarkan setiap kami Tuhan, setiap pribadi kami, setiap apa yang kami ucapkan dan apa yang kami rindukan Tuhan. Tuhan boleh dengan rencana-Mu saja boleh terjadi atas kami semua Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa untuk pokok doa kita yang pertama ini dengan setengah suara dan sambil mic dimatikan. Mari teman-teman kita angkat doa kita. Bapak, ini doa kami Tuhan. Ini menjadi harapan, menjadi pergumulan kami Tuhan. Dan biarlah Bapak, kami kembali memohon kepada-Mu Tuhan. Bila Tuhan mau mendengarkan setiap doa-doa kami. Dan dengan sesuai rencana-Mu sajalah. Engkau tahu mana yang baik buat kami. Perkenankan semua terjadi pada kami Tuhan. Dan berikanlah semua yang itu baik untuk kami. Bentar kami akan masuk ke dalam firman-Mu Tuhan.
Tolong Tuhan, sediakan pikiran kami, hati kami Tuhan, untuk boleh mendengar apa yang menjadi firman dalam kehidupan kami. Pujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan masuk kepada firman Tuhan. Mari teman-teman kita siapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk boleh mendengar pesan Tuhan lewat siang ini. Sambil mengingat kembali juga bahwa Allah sungguh baik buat kita dan kehidupan kita. Dia tidak pernah menyimpan kesalahan dan pelanggaran kita. Sambil mengangkat satu pujian dan sebagai bahan perenungan kita, mari bernyanyi karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Boleh mungkin langsung share screen yang satunya. Oke, jadi kali ini kita doa siang akan bahas tentang Are you okay? Gitu. Mungkin ini gak tentang FHUI juga, cuman ingin juga sih melihat kembali, merenungkan kembali tentang teman-teman sendiri juga nih. Apakah teman-teman are you okay? Oke, mulai next Dio. Jadi aku mau nanya ke teman-teman nih. Teman-teman pasti pernah mendengarkan halo, apa kabar? Raya, baik-baik aja kah? Vina, gimana kabarnya? Atau Farah, lagi sedih kah? Mungkin banyak dari kita mendengarkan, apalagi kita mungkin yang kemarin atau sekarang yang sedang menjadi pengurus, bagaimana kita boleh menempatkan diri kita untuk boleh mengetahui keadaan jemaat, atau mungkin tahu kondisi mereka, dan selalu diawali dengan halo apa kabar. Mungkin aku ingin minta teman-teman boleh sharing sedikit kali. Dari pertanyaan ini banyak nih. Mungkin bisa nih teman-teman persiapkan. Kalau misalkan teman-teman di posisi teman-teman ditanya, apa yang teman-teman respon? Mungkin dari apa ya? Dari Mbak Sarah gimana nih Mbak Sarah? Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Mbak Sarah gimana sih? Kalau aku kayak udah template gitu sih, Rai. Pokoknya kalau ditanya apa kabar, baik. Apa kabar, baik. Pokoknya baik aja selalu.
Oke, itu baiknya dalam keadaan benar-benar baik atau kayak ya udah Aku bilang kayak template aja, ya di dalam nggak baik juga baik aja, baik-baik gitu sih. Nggak mau oversharing juga sih ke orang. Jadi kayak ya udah baik-baik gitu aja. Oke, kalau Regina gimana, Re? Kalau ditanya gini gimana sih, Regina? Kamu Regina, apakah Regina di sana? Ada. Sorry, aku agak lagging. Sama sih, aku juga kayaknya mungkin udah budaya kita ya Mbak, kayak ngomongnya ya baik gitu. Padahal mungkin dalamnya kan kita nggak perlu cerita semuanya ke orang gitu. Walaupun misalkan teman-teman Regina pun terdekat, Regina juga susah kalian terbuka ya. Kayak nggak sembarang orang gitu, Kare. Iya Mbak. Oke. Oke, boleh next, Dio. Oke, kalau aku cari-cari nih di internet, are you okay itu merupakan pertanyaan sejenis yang diciptakan untuk memastikan bagaimana keadaan seseorang. Maksudnya menunjukkan orang mungkin bertanya itu untuk menunjukkan simpati atau hanya sekedar empati pada orang yang ditanya. Karena kalau aku pribadi bilang, aku tulis di situ sebuah pertanyaan sederhana yang to the point yang menunjukkan kepedulian kita pada kepada yang lainnya. Bener sih, tapi aku juga gimana ya? Terkadang posisiku itu hanya sebatas apakah benar aku peduli atau hanya basa-basi doang nih. Mungkin kita akan menelaah dalam Alkitab. Boleh next, Dio. Kita akan buka itu pada Markus, harusnya 14 ya guys. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Boleh teman-teman buka. Markus 13 ayat 32 sampai 42. Oke. Mungkin aku akan bacakan. Ini cerita tentang di Taman Getsemani sebelum penangkapan Yesus. Aku akan bacakan di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Oke, next-nya Dio. Oke. Memang keadaan dunia ini akhir-akhir ini memaksa secara tidak langsung kita harus menjaga image, menjaga kejaiman kita, menjaga supaya kita terlihat baik-baik saja gitu. Kita mungkin ada sebagian dari kita memaksa diri kita untuk menutup-nutupi keadaan kita. Dari kelelahan, kesedihan, kesendirian, daripada orang-orang yang ada mungkin dari mereka yang peduli terhadap kita gitu. Jadi kayak seakan-akan menjadi orang yang fake ya. Dan sebetulnya nggak sedikit dari kita juga tuh merasanya udah lelah, udah pengen berhenti dari pura-pura. Terus nanti kita akan ada fase di mana kejenuhan, bosan dengan diri sendiri, ingin mencoba hal yang baru gitu. Terus aku di sini menyiapkan firman Tuhan ini, are you okay? Karena aku mungkin kemarin-kemarin merasa seperti itu, dan aku ingin supaya teman-teman bisa juga merasakan apa sih are you okay yang kita lakukan sekarang, yang kita senangkan sekarang ini udah benar di mata Tuhan.
Dalam hidup, benar kata di dalam PPT, dalam hidup kita namanya jatuh bangun itu udah biasa, teman-teman. Dan Yesus mengerti benar hal itu. Oleh sebab itu ia tidak ragu untuk berkata bahwa ia sangat sedih sampai seperti mau mati rasanya. Itu teman-teman bisa lihat di dalam ayat 34. Yesus mengerti benar apa yang menjadi keraguannya dia. Dia bukan hanya dia memposisikan sebagai manusia yang takut, bukan kepada hanya pada Allah Bapa, tapi di sini dia meminta juga pertolongan kepada teman-teman pelayanan dan murid-muridnya. Dia berada di titik terlemahnya, dan sampai Tuhan Yesus yang mau menjadi manusia ini meminta loh kepada murid-muridnya, tolonglah berjaga-jagalah engkau. Gitu. Maksudnya kayak sosok Tuhan saja mengerti gitu titik terendah dari setiap manusia itu seperti apa. Dia nggak pernah namanya mau berpaling, mau menutupi dan mau bilang karena aku Allah, aku harus kuat gitu. Tapi dia mau memberikan titik terendahnya, dia mau membagikan rasa titik terendahnya dan nggak pernah berpaling kepada komunitasnya. Hanya untuk karena mereka percaya komunitasnya tuh untuk mendapatkan kekuatan. Di sini aku belajar dari Tuhan Yesus, dan sebagai perenunganku akhir-akhir ini, kita perlu memiliki sikap terbuka, berani mengakui kelemahan kita. Itu bukanlah hal yang tabu, teman-teman. Itu bukan hal yang memalukan dan dianggap sebuah dosa. Aku sangat mengancungi jempol orang-orang yang berani membagikan, sharing terbuka akan titik terendahnya mereka. Justru kita seringkali melupakan proses daripada keterbukaan. Gitu. Di sini boleh next, Dio. Dalam Matius 11 ayat 28 dijelaskan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jujur, aku membaca ayat ini awalnya kayak, iya Tuhan ada kok di sini. Tapi kok nggak selesai-selesai nih masalahnya gitu kan ya. Tapi setelah aku juga kaitkan dengan cerita Tuhan Yesus di Getsemani, benar ya, Tuhan tuh nggak pernah peduli lah teman-teman dengan topeng yang teman-teman banggakan gitu. Karena yang Tuhan lihat adalah hati kita gitu. Kondisi kita baik dari dalam maupun luar. Jadi di sini yang penting adalah bagaimana kita mau terbuka. At least terbukalah kepada Tuhan. Mungkin teman-teman nggak siap dengan terbuka dengan sesama kita, teman kita, keluarga kita. Tapi jangan pernah menutupi diri kita kepada Tuhan. Karena di sini aku mau mengajak teman-teman bahwasannya datang kepada Tuhan. Mungkin nggak langsung merasa selesai, enggak. Tapi ada ketenangan loh yang kita temukan. Keterbukaan kepada Bapa di sorga adalah gaya hidup yang selalu Tuhan Yesus terapkan. Iya, Tuhan Yesus sedang gimana pun rasanya selalu kayak selalu membawa dalam doa. Dalam dia, kalau teman-teman ingat, dia digoda di padang pasir dan segala macamnya dengan ular yang selalu merayu dia, tapi dia selalu mengandalkan Tuhan gitu loh. Maksudnya kayak, Tuhan kuatkan aku. Sampai di titik terendah pun di kayu salib pun juga dia kayak masih mau kayak, Bapak, aku sudah tidak sanggup nih. Ibaratnya kayak even Tuhan Yesus, ya memang Tuhan Yesus memposisikan diri pada manusia, maksudnya kayak dia bisa juga merasakan titik terendah kita. Kok kita yang sebagai manusia yang sudah diselamatkan, yang sudah dilayakkan oleh Tuhan, tidak mau terbuka dengan Tuhan. Bapak mengerti benar gitu, tidak pernah gak kurang panjang loh pendengarannya untuk mendengar keseruan kita. Oleh sebab itulah kayak Tuhan Yesus berseru selalu kepada Bapaknya. Dan ini menjadi pembelajaran penting buat kita bagaimana ketika kita mengalami ketakutan terbesar, bagaimana kita melewati kehektikan kita yang luar biasa ini gitu. Mungkin di tengah-tengah skripsian, mungkin di tengah-tengah kita yang rapor yang bikin sabaranku habis ya kan. Karena waktu kita benar-benar harus full di depan laptop dengan tugas kita yang banyak, seringkali kita kayak nggak sampai putus asa, cuman kayak capek banget gitu loh. Kayak gimana nih kita harus
aku harus gimana gitu kan ya. Terus kayak pasti lebih larinya kemana, denger lagu Korea, dengerin YouTube, kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku udah merasa penuh nggak sih? Karena rasa-rasa putus asa dan rasa-rasa kekosongan, kecapean itu karena ada bagian dari diri kita yang emang aku merasa perlu diisi oleh Tuhan gitu loh. Harus diisi dengan kehadiran Tuhan. Ketika kita merasa di fase itu berarti ada yang hilang dari kita. Mungkin teman-teman boleh lihat kembali apakah hubungan dengan Tuhan ini sedang baik-baik saja kah, ataukah kejenuhan ini karena kita memang lagi jauh juga dengan Tuhan, sehingga ada titik kosong yang ditemukan dari teman-teman. Gitu. Boleh next, Dio? Bagaimana ya agar kita bisa benar-benar memiliki keadaan yang baik dan luar biasa? Ya benar, yang aku udah sebut pertama adalah jujur dan terbuka kepada Tuhan. Ikut teladan Tuhan untuk boleh datang membawa dalam doa. Dan lebih menghargai orang-orang yang sayang kepada kita. Tuhan gak pernah memberikan pencobaan atau apapun itu melebihi kekuatan kita, teman-teman. Percayalah itu. Justru di sini Tuhan menghadirkanlah pengurus, menghadirkan persekutuan, menghadirkan keluarga, teman yang hebat, yang membuat kita ada koneksi dengan orang luar gitu. Jadi jangan pernah juga mau menutup diri. Misalkan ada orang yang tanya, "Are you okay?" atau "Apakah kamu baik-baik saja?" Jawablah, jangan bohongi diri teman-teman. Kalau emang nggak baik, nggak apa-apa, ngomong aja. Nggak langsung diapa-apain tuh. Jangan merasa untuk aku nggak berhak untuk dikasihani. Kadang kita hanya ngomong aku sedang tidak baik-baik saja, mungkin itu udah menjadi sebuah anjungan jempol untuk kita berani diri. Nggak usah perlu cerita semuanya, tapi kayak mengaku bahwa kita emang sedang dalam titik terendah, itu udah hebat teman-teman. Karena kita nggak usah diakui kita lemah, nggak perlu ada pengakuan kita lemah gitu loh. Ya kita emang dalam kondisi lemah gitu. Tapi gimana caranya kita mau terbuka dan jujur, biar enak nih jalannya teman-teman. Kemudian karena percaya daripada keterbukaan itu adalah sebuah awal dari pemulihan. Jadi kita mau terbuka dengan diri sendiri, dengan Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar kita itu apa ya, dibilang kayak itu yang Tuhan rindukan gitu. Jangan serta-merta selalu merasa kuat dan selalu bertanggung jawab untuk hal semua itu baik gitu teman-teman. Mungkin teman-teman boleh juga nanti baca renungan kita di PO, gimana kita jangan pernah merasa bertanggung jawab atas hidup orang untuk orang bilang ngira kita oke gitu. Teman-teman nggak salah untuk berada di titik terendah, tapi yang salah adalah ketika teman-teman nggak mau jujur dan selalu akhirnya mengokekan diri teman-teman padahal tidak oke gitu. Boleh next video. Jadi aku mau bagikan teman-teman ayat-ayat penguatan dalam Alkitab, dan 1 Petrus 5 ayat 7 dibilangkan serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memeliharakanmu. Dalam Yesaya 59 ayat 1 juga, sesungguhnya tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang nih, tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan dalam Lukas 22 ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu menjadi. Jadi teman-teman kayak serahkanlah semua kepada teman-teman kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mau menjauh. Justru Tuhan sangat senang kalau kita mau mengandalkan Dia. Dan pasti Tuhan tidak pernah memberikan cobaannya itu melebihi batas kita, guys. Next, Dio. Jadi selain memenuhi hukum Kristus, bagaimana kita harus mengasihi pada teman kita juga perlu ada keterbukaan terhadap diri sendiri, kepada Tuhan dan kepada keluarga, teman-teman. Jadilah juga sahabat yang baik yang mau mengangkat mereka saat mereka jatuh. Mari menolong dan memperhatikan orang lain, karena kita juga harus memposisikan diri kita sebagai sahabat dalam memberikan masukan, mendengarkan gitu. Kalau teman-teman bisa jujur atas diri teman-teman sendiri, percayalah teman-teman juga akan diterima dan akan menerima kejujuran dari teman-temannya teman-teman juga gitu. Jadi it's okay untuk merasa tidak baik-baik saja teman-teman. Jangan khawatir, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru Tuhan sangat senang ketika kita mau mengandalkan Dia. So, semangat teman-teman untuk melewati semester-semester kita yang mulai hektik ini. Kiranya Tuhan terus mampukan
Tuhan terus pimpin hidup teman-teman dan jangan pernah untuk berbohong akan diri. Oke? Oke. Oke deh, kita akan masuk kepada pokok doa yang kedua. Oke, teman-teman. Kita akan berdoa untuk kondisi pribadi, lepas pribadi. Ini ada 3 juga poin. Pertama, kita akan berdoa untuk kondisi kita pribadi dari mahasiswa tingkat akhir, agar terus berpikiran sehat, berpengharapan, dan mengatasi rasa malasnya, mau menyelesaikan nih tanggung jawabnya, dan mereka boleh saling mendukung dalam memberikan perhatian, semangat di tengah jarak yang terbatas ini. Yang kedua juga kita boleh mendoakan nih mahasiswa tingkat akhir untuk dapat memberikan yang terbaik dalam tugas akhirnya, dan peka akan pergumulan dan apa yang menjadi kerinduannya dia dalam panggilannya. Dan tetap yang ketiga, tetap memperjuangkan tanggung jawab mereka dalam pemuridan, pelayanan di tengah kondisi. Dan mungkin keempat, mungkin doakan teman-teman juga pribadi, apakah teman-teman hari ini mungkin merasa lagi kurang baik, teman-teman boleh menaikkan pokok doa teman-teman, kerinduan teman-teman, biar Tuhan boleh senantiasa mendengar apa yang menjadi kerinduan teman-teman. Mungkin doa yang pertama, yang lahir di tahun ganjil, yang pokok doa kedua, yang lahir di tahun genap, dan yang ketiga kita boleh sama-sama mendoakan. 3 dan keempat sama-sama mendoakan ya. Oke, aku pimpin dalam doa, kita berdoa. Sungguh bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terus hadir memberikan penguatan bagi kami di saat kami memiliki titik terendah kami Tuhan. Biarlah Bapa, kami boleh mau sujud datang kepadamu dan kerendahan hati kami Tuhan, untuk mengakui apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Tuhan, tolong dengarkan kami Tuhan, dan sebentar kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Kiranya Bapa mau mendengarkan kembali apa yang menjadi kerinduan kami, terhadap diri kami sendiri ataupun pada kakak tingkat kami yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Baik teman-teman, mari teman-teman menaikkan pokok-pokok doa yang telah ditentukan sambil dengan setengah suara dan mic-nya tertutup. Mari teman-teman. Bapa, inilah rinduan kami, waktu pokok doa kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Kami memohon dengan kerendahan hati kami Tuhan, tolong Tuhan boleh dengarkan. Baik setiap kami pribadi, FHW dan Tuhan. Pegang kami Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Kami tidak ada artinya tanpa kasih penyertaan-Mu saja Tuhan. Biarlah Bapa, kami boleh hidup terus. Itu semua karena kasih sayang-Mu kepada kami. Dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh kembali menemukan keberanian untuk boleh terbuka kepadamu Tuhan.
Biarlah kami boleh menimbulkan rasa rindu kami Tuhan kepadamu terus-menerus. Biarlah kami boleh terus terbuka dan jujur kepadamu Tuhan, bahwa kami memang mungkin akan ada masa di mana kami titik terendah kembali lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau membuka tanganmu Tuhan untuk memeluk kami Tuhan. Meyakinkan kami bahwa kami baik-baik saja dan semua tidak akan pernah lewat batas karena Tuhan selalu mampukan kami Tuhan. Kami yang sekarang menjadi mahasiswa UI dan FOI, biarlah kami boleh menjadi pribadi yang bertanggung jawab akan ilmu yang kami dapatkan. Terima kasih sudah memberikan kami kekuatan hingga hari ini Tuhan. Boleh bersekolah, boleh berkuliah di Fakultas Hukum UI. Sungguh bersyukur Tuhan. Ya, Tuhan mampukan kami sampai kami mengemban ilmu sarjana hukum kami Tuhan. Kami bisa bertanggung jawab atas gelar kami Tuhan untuk membangun bangsa dan negara. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi terang dan garang dimanapun kami tempatkan. Dan biarlah hanya namamu sajalah kami perlihatkan. Dan semangat Roh Kudus-Mu terus timbul di atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan menutup doa siang kami Tuhan. Biarlah kami kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dimanapun Tuhan berada. Tuhan selalu mampukan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan mengakhiri doa siang kita pada hari ini, aku ingin mengajak teman-teman menyampaikan teman-teman bahwasannya teman-teman ditempatkan di FHUI dan UI sekarang itu bukan suatu kebetulan. Mari teman-teman lihat kembali, Tuhan menempatkan kita kuliah di sini itu karena rancangan cerita indah yang Tuhan berikan buat kita. So semangat teman-teman untuk kuliahnya di semester ini. Ini mungkin gak akan mudah bagi kita, tapi percaya teman-teman sudah bisa bertahan sampai saat itu udah hebat banget. Itu semua karena penyertaan Tuhan, ya nggak sih? Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan terbukalah pada Tuhan. Oke, karena kasihnya nggak pernah berkesudahan, selalu baru setiap harinya. Mari teman-teman untuk menutup ibadah kita angkat satu pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Aku persilakan teman-teman untuk mengambil waktu saat teduh. Saat teduh selesai, aku kembalikan kepada pengurus. Oke teman-teman, terima kasih udah ada. Kedengaran kan? Oke. Terima kasih teman-teman udah pada datang pada dosi kali ini. Mungkin juga banyak yang kelas, tapi kami mengerti. Warta sedikit. Pemimpin doa ini kita ada Mbak Raya, ada pemusik. Saya lupa bikin PPT-nya. Ada pemusik dan singer Regina dan Jane. Boleh teman-teman kalau bisa tulis di chat terima kasih gitu atau kasih pertanyaannya atau reaction aja juga nggak apa-apa. Dan kok nggak gerak, tunggu. Dan kalau teman-teman benar yang tadi Mbak Raya katakan bahwa
eh, kita nggak harus memikul beban kita sendiri, kita bisa kok sama teman-teman. Dan kalau kalian ada yang mau didoakan dan kalian mau utarakan juga, boleh juga akses pakai bit.ly/kertas doa online POFH, KDO dan POFH-nya gede semua. Dan kita juga ada media sosial, pantau terus POFHUI di Instagram, @412TNSTI di Line sebagai official account kita. Dan kalian bisa loh di sini curhat-curhat di PO IG ataupun di Line pun sebenarnya bakal dijawab. Kembali lagi pada yang tadi Mbak Raya katakan, karaoke, silahkan tuangkan di sini. Dan juga kami juga punya di Twitter dan Facebook, PO_FHUI, semua besar, dan Persekutuan Oikumena FHUI di Facebook. Mungkin untuk itu saja. Terima kasih teman-teman dan selamat hari Kamis.